Oke Jen, welcome back to my channel Lari Baskom Official. Hari ini kita mau bincai ke tempatnya yang punya warung Mayor 7. Nah, punya warung gitar. Kita mau ngerok-ngerok sedikit di sana Jen, ya. Kita on the way ke warung Mayor, yang punya warung yang punya Mayor maksudnya Rido Mayor, gitaris Semari Band yang udah pada tahu semua. Oke Jen, kita udah sampai ke lorongnya warung gitar. Nanti kita akan tanya-tanya sama yang bersangkutan langsung ya. Sejak kapan dia mulai bangun warung gitar? Dari sebelum dia punya warung sampai punya rental, sempat kerja berapa kali kerja di perusahaan katanya. Nanti kita tanya langsung sama ownernya ya. Oke Jen. Beginilah kita lihat koleksi yang ada di warung gitar Mayor 7. Kebetulan kondisi barang baru masuk stok-stoknya. Ada bass, gitar elektrik, gitar akustik. Semua di sini juga ada. Tuh. Untuk ukulele juga keren pokoknya Jen. Bagi kawan-kawan juga yang mau pesan gitar-gitar bisa di Mayor 7. Dan inilah gudang warung Mayor 7. Wow Jen, ini Sultan Mayor ini. Sultan Mayor Jen. Oke Jen, welcome back to my channel Lari Baskom Official. Hari ini saya akan bincang-bincang bersama owner yang punya ya, Sultan Mayor yang punya warung gitar 7. Warung gitar Mayor 7. Sebelum ada warung gitar, ceritanya gimana ya? Sebelum ada warung gitar, adanya warung manisan. Warung manisan. Ya, Mayor 7 Studio.
Warung Manisan Mayor 7 Studio. Wah, blepot. Sebelumnya Mayor 7 Studio. Oke, sebelum warung gitar yang saya bikin pertama kali, saya buka pertama kali adalah Mayor 7 Studio. Mayor 7 Studio. Itu studio band dan recording. Recording gitu ya. Padahal recording belum bisa, modal nekat aja. Jadi Tahun berapa itu? tahun 2010. 2010 ya. Jadi buka recording di harga 150.000. Itu belum ada bentuk band atau apa waktu itu? Band Semare waktu itu terbentuk pada tahun Wah, itu Semare. 2013 ya, kalau nggak salah ya. Ya, 2013. Nah, itu studio udah ada ya. Tidak ada. Karena selain studio Mayor juga waktu itu ada juga studio Pandawa 5. Ya, itu barengan. Nah, itu barengan sama studio Mayor 7. Ini kepikiran buat buka warung gitar studio gitu. Dari mana tuh? Karena mentok. Karir mentok. Kerja mentok. Kalau kerja diketawain teman-teman, diajak teman-teman di kantor. Karena nggak pernah target. Jadi ya bisa dikatakan sering kalau briefing pagi itu diginiin, diejek-ejek sama teman-teman. Tapi teman-teman yang ngejek sekarang kalau ketemu saya nggak ngejek lagi, ya kan? Udah jadi sultan. Nggak, Sultan Mayor. karena kita bergaulnya bagus. Jadi kita nggak ada gimana-gimana gitu. Kira-kira. Ini saya mau tanya langsung ke ownernya langsung. Ini infonya udah nyampe ke pelosok-pelosok pedalaman, bahkan mungkin untuk nasional. Beliau udah kirim-kirim sejauh itu. Ini udah sampai mana aja nih? Kalau yang paling jauh ke Papua. Papua aja. Sampai saya masih ingat yang belanja di Papua namanya Bang Franky. Bang Franky, wah keren bang. Dia belanja langsung 2 gitar cowboy sama 1 ukulele. Jadi, nah itu begitu saya pakai packing, saya kan nggak pakai kayu, saya nggak pernah pakai kayu untuk urusan packing, nggak packing. Pakai apa tuh? Jadi kalau packing kayu otomatis ongkirnya jadi mahal. Jadi mahal. Jadi Jadi, packingnya pakai dus. Pakai dus. Tapi aman nggak tuh ya? Ya karena saya banyak dus, jadi saya bikin tebel-tebel bener. Dan bisa dipastikan aman ya, nggak apa lecet atau Nggak. pecah Nggak. di pinggir-pinggir gitar atau apa gitu. Ya, karena begitu nyampe Papua, yang beli di Papua seneng. Selain Papua ini pernah ngirim kemana aja? Ke Kalimantan, Kalimantan ya. Terus ke Jawa Tengah pun pernah. Jawa Tengah pun pernah. Kayak gitu. Udah keliling lah yang jelas. Jadi gini. Jadi kalau untuk nasional itu udah lumayan lah. Jadi ini, banyak kan teman-teman juga begitu order gitar, yang pertama pertanyaannya adalah kena tipu apa enggak? Benar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, packingnya aman apa enggak? Untuk packingan, sebelum situ takut, saya lebih takut. Jadi gini, kenapa saya takut? Gara-gara ketakutan itulah terjadinya packingan yang aman. Jadi benar-benar saya packing aman. Saya packing pun punya strategi sendiri. Setelah didus itu dikasih apa? Kayak lakban lagi nggak? Anti air nggak? Anti air pasti, karena begitu lapisan terakhir saya pakai plastik. Sama ditulis nggak sekalian? Tolong jangan dibanting ya Om, ini sudah milik orang. Enggak, saya nggak pernah tulis itu. Tapi jadi gini, yang pertama kali saya pikirin masalah packingan, yang pertama gitarnya diuntal. Gitarnya di. Kalau dari warung Mayor enggak ya? Sudah bisa dipastikan bahwa barangnya itu emang benar-benar peletaknya yang benar. Ya nggak, maksudnya gini, di perjalanan kadang-kadang gitar yang saya pikirin adalah gitarnya diuntal-untal, terus gitarnya ditindih-tindih. Nah dari itulah saya amankan dengan packingan yang baik. Jadi gitar itu walaupun diuntal dia nggak apa-apa, walaupun ditindih dia nggak apa-apa. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah ini kan sebelum waktu belum buka warung, pas itu sempat kepikiran mau ngambil barang di mana, takut nanti kena tipu-tipu atau mungkin pernah kena tipu juga. Maksudnya itu waktu ngambil barang, buat ngemastiin itu barangnya dari mana, itu gimana ya? Sampai bisa yakin akhirnya sudah banyak nih gitar-gitar. Ya, dari kita cari, kita sharing keinginan kita seperti apa. Ya kebetulan kan saya paham gitar, jadi begitu saya ajak bicara mengenai gitar, kalau mereka nggak paham, saya nggak berani order dengan mereka. Tapi kalau mereka paham, udah. Pernah kena tipu nggak sebelum berjualan dalam
tingkat yang besar seperti ini, maksudnya waktu ngambil pertama pernah nggak itu kena tipu atau barangnya nggak sampai atau uangnya nggak kembali? Jadi mungkin gini ya, balik-balik jadi orang baik ketemu orang baik. Jadi intinya kalau Rido Mayor itu baik loh. kalau orang baik orang baik ketemu orang nggak baik berarti apes kayak gitu aja. Jadi kalau masalah tipu menipu, alhamdulillah saya nggak ketipu. Kalau boleh tahu nih, kasih bocoran sedikit dalam 1 bulan aja ya. Jangan kita lihat dalam per hari. 1 bulan itu biasanya berapa habis gitar? Baik akustik maupun gitar elektrik ataupun yang kecil lah gitu. Ini aja dicek aja di Instagram Warung Gitar Oh. di Seoul. Apa di mana tuh? Itu saya buat di story-nya. Instagramnya siapa tuh? Instagram Warung Gitar. Warung Gitar ya. Di sana Oke. saya bikin dokumentasi per bulan. Tujuan agar teman-teman di luar kota yang mau belanja yakin. Jadi begitu lihat aktivitas saya emang bener aktivitasnya ada kayak gitu. Selain IG tadi, konten channelnya Warung Gitar apa tuh? Warung Gitar Mayor 7. Warung Gitar Mayor 7. YouTube-nya ya, channelnya ya? YouTube ya, YouTube. YouTube channelnya itu Warung Gitar Mayor 7. Mungkin kalau nggak percaya nanti ownernya mau cek dulu nih bener apa enggak. Ya, betul. Betul, Mayor. betul Jen. Saya akan Kan ini tadi kebetulan itu sebenarnya ketidaksengajaan juga. Saya sepulang dari kerja itu langsung tembak aja ke sini dan kebetulan ini Rido Mayor dia sedang ngapain ini? pasang equalizer. Oh, dia sedang pasang maksudnya equalizer yang ada di gitar Cowboy. Jadi mungkin sebelumnya gitar ini akustik ya, akustik. Sekarang Udah jadi akustik elektrik. dan sudah di tuning ulang, maksudnya bridge-nya juga udah di set up. Jadi terlepas dari playability-nya itu dibuat nyaman, dibuat enak, suara enak, semuanya enak ya dia. Mungkin bisa dijabarkan sedikit ini gitar original Cowboy. gitar original ya, original. Nah, ini saya pasang equalizernya agar menjadi Ini kalau original udah jadi dipasang ini termasuk custom nggak ini? enggak. Tetap original ya? Original. Tetap original. Karena Eki-nya juga saya pakai Eki Cowboy. Cowboy, oh gitu. Jadi dia tetap original. Ini untuk pemasangan ini berapa lama? Makan waktu? Satu gitar ini kira-kira 1 jam lah. 1 jam ya. Oh, 1 jam itu karena setting. Karena Setting. kalau masang aja 15 menit kelar. Kalau untuk sekarang mungkin 1 jam kurang, tapi saya ingat waktu pertama kali itu bisa 1 sampai setengah sampai 1 hari untuk satu Ya, gitar. betul. Tapi kalau sekarang mungkin udah jarinya udah lancar ya. Jadi saya bisa dikatakan nggak ada guru. Saya ngurusin gitar ini saya nggak ada guru saya cuma YouTube ya. Ya, Jadi saya- belajar dari YouTube otodidak lah ya. saya otodidak. Dari segi apapun saya otodidak. Alhamdulillah balik lagi mungkin karena jiwa. Ya kan? Ada yang cocok di air harus terjun ke air. Kalau saya cocok di gitar, saya terjun di gitar gitu aja. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Rido Mayor. Mungkin dulu sebelum ini gitar ada di sini, atau mungkin emang dari orang tua emang punya bakat main gitar atau gimana? Apa memang kesukaan sendiri atau emang ya turun temurun gitu sampai main gitarnya jago loh? Keren nih main gitarnya jago. Kalau saya berawal dari hobi main gitar, hobi yang mendarah daging bisa dikatakan. Hobi yang Mendarah daging. daging. Oh, Jadi mendarah daging. Sekolah gagal karena main gitar. Kerjaan di kantor-kantor gagal sampai 7 perusahaan karena main gitar. Karena main gitar. Jadi begitu ada job ngeband, saya sanggup meninggalkan kantor. Jadi Saya sanggup kantor bolos itu kantor. sempat bolos dan Bolos. akhirnya kantor ditinggalkan karena kemauan serta usaha dan doa juga yang pastinya. Ini sampai bisa punya studio, alat recording dan warung gitarnya udah gede loh. Jadi balik Udah banyak gitarnya. Tadi bisa kita lihat di dalam itu banyak gitar baik elektrik maupun akustik, bahkan di gudangnya Jen itu banyak sekali. Jadi buat yang teman-teman yang mau pesan atau mau cari untuk gitar terlepas dari custom maupun yang original, semua di Mayor Gitar, warung gitar itu ada.
dan stoknya banyak. Jangan takut kehabisan ya Jen. Mentok tadi akhirnya bikin warung gitar dan memegang gitar. Jadi balik lagi gini, kalau saya nggak punya studio band, kalau saya nggak punya usaha warung gitar, saya benar-benar rugi besar. Karena kenapa? Sekolah gagal, pekerjaan gagal. Yang dihidupin ada 3, 4 ya. Anak udah 3 ya. Ya, anak juga. Anak 3, istri 1. Cukup 1 kan? Cukup 1. Nggak mau nambah kan? Nggak mau nambah. Wah keren ini. Kalau dulu masih Sempat kepikiran? Enggak, bukan. masih hobi-hobi main gitar dulu, banyak juga, ada juga yang bilang main gitar dapat duit tidak, kalau bahasa kita Nah, kalau bahasa dalam main itu gitar asal manjang, jereng-jereng baik tapi culsen. main gitar manjang dapat duit tidak. Tapi sekarang terlepas dari warung itu lumayan. Terus ada band juga. Beliau juga salah satu band yang ada di MFLM ini buat band-band pengisi wedding, gathering, cafe juga sempat ya. Sempat itu nanti bisa cek-cek lah nanti saya tuliskan nanti band-band yang pernah di sini dan dulu juga pernah di Palembang ya kuliah di Palembang dan pernah masuk dalam indie label ya band Squad 1 kalau nggak salah tuh di Palembang itu tahun Stasiun Mimpi itu waktu itu zamannya saya juga masih ada di situ masih di Palembang tapi kita belum kenal waktu itu kalau nggak salah nama bandnya apa dong? Preplay ya buat teman-teman di Palembang ini salah satu gitarisnya Preplay saya juga sempat di sana waktu itu kalau nggak salah Bang Jimmy ya sekarang Bang Jimmy itu udah ada jadi band indie di Kota Pagaralam Hutan Tropis sudah kemana-mana semua teman-teman yang ada di Palembang waktu itu cuma satu band. Oke Bincai bincang-bincang santai mungkin ini udah mendung Jen kayaknya hari ini cukup segitu dulu ya kita bincang santai bersama Rido Mayor 7 nah, mungkin ada sedikit kesan atau pesan buat teman-teman yang di sekitar baik musisi ataupun kita di sini semuanya sama ya semuanya sama mungkin bisa kasih kesan-kesan sedikit. Butuh gitar ke warung gitar Mayor 7, siap setting, siap testing, siap jamming, siap packing, siap transfer rekening, siap kirim-kirim, siap shipping, dan siap semuanya. Dan berakhiran booking. Oke, Jen, terima kasih. Next time kita akan bincai bersama teman-teman yang ada di Kota Lubuk Linggau. Masih ada banyak studio lain ya, yang di tempat-tempat kita yang nanti akan kita bedah lagi. Oke, Jen, terima kasih. Cek terus.